Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nimatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam, summa alhamdulillah bi syahri ramadan syahrus siyam wa anzal Quran fi syahril mubarak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama melanjutkan talim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman faqih fiddin kepada kita semuanya dan memanfaatkan waktu luang menjelang berbuka ini sungguh waktu-waktu yang sangat mulia, sehingga mari kita niatkan lillahi ta'ala untuk belajar semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa taliman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengkaji sebuah karangan kitab Qiyama'us Sa'adah. Qiyama'us Sa'adah ya, ini karangan Imam Al-Ghazali. Insyaallah ini kitab yang sudah diterjemahkan sehingga memudahkan untuk ditelaah kita bersama. Di dalamnya berisi banyak sekali tentang pengenalan diri, ma'rifatullah, tentang keajaiban-keajaiban hati, bagaimana kita mengatur hati kita, mengenal Tuhan kita, dan apa bedanya kita dengan makhluk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari faslun fi ma'rifatin nafs. Jadi fasal atau bagian yang menerangkan tentang mengenali diri sendiri. I'lam anna miftahu ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifatun nafs. Perlu diketahui bahwa kunci makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenali diri sendiri. Kama qala Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku, kami di segenap penjuru, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka Al-Qur'an itu adalah benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh arafa rabbah, dia akan mengenali Tuhannya. Artinya tidak ada cara bagi seorang untuk mengenal Allah selama masih ada dalam dirinya nafsu yang mendorong kepada kejelekan. Karena nafsu ini adalah hijab yang tebal antara hamba dan Tuhannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang dinilai sebagai hadis marfu oleh Baihaqi dalam kitab Zuhud Al-Kabir menjelaskan bahwa musuh terdekatmu adalah dirimu sendiri yang ada di antara pundakmu. Tidak ada jalan untuk mengatasi hambatan ini dan menembusnya kecuali dengan mengenal nafs tersebut, dirimu sendiri tersebut. Karena mengenal diri sendiri merupakan kunci, maka Allah mendorong manusia untuk banyak berpikir tentang dalam banyak Al-Quran. Maka banyak ayat Al-Quran yang selalu mengajarkan kepada kita afala taqilun, afala tadakkarun, agar kita memperbanyak mentadaburi, berpikir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'un aqrabu ilaiha min nafsik. Tidak ada sesuatu yang paling dekat denganmu daripada dirimu sendiri. Fa idalam ta'rif nafsak, maka bila kau tidak mengenali dirimu, fa kaifa ta'rifu rabbak? Bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Fa in qulta, bila kau beralasan atau menyanggah, inni a'rifu nafsi, sungguh aku telah kenal siapa diriku. Fa inna matariful jisma ad-dhahira
maka sebenarnya kau hanya mengenali fisik luar saja. Ya, jadi kamu hanya mengenali fisik luar dirimu saja. Apa itu? Alladzi huwal yadu warijlu wara'su wal jusah. Jadi kamu hanya baru mengenal tentang dirimu yang beranggotakan tangan, kaki, kepala, dan tubuh. Wala tarifu ma fi batinika minal amri. Ya. Kau tidak mengenali apa yang ada dalam batinmu, berupa satu dorongan yang dengan itu bila kau marah kau ingin membuat permusuhan. Fa idza stahaita talabtan nikah. Ya. Bila kau berhasrat maka kau menginginkan senggama. Wa idza ju'ta talabtal akla. Ya. Bila kau lapar kau menginginkan makan, dan bila kau haus maka kau menginginkan minum. Kemudian wadawabu tusyariku fi hadil umur, dalam beberapa hal ini hewan-hewan sama sepertimu, ya. Fal wajibu alaika an ta'rifa, maka yang wajib atas dirimu adalah mengenal bahwa an nafsaka bil haqiqati hatta tudrika ayu syai'in anta, dirimu dengan sesungguhnya sehingga kau tahu kau itu apa, ya, bahwa diri kita ini siapa. Wa min aina jita idza hadal makan, dari mana kau datang sehingga sampai ke tempat dunia ini, ya. Sehingga ketika kita mau dilahirkan dulu kita sudah berikrar, ya, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Jadi ketika kita mau ditiupkan roh kita sudah bersaksi, nanti saya akan menjadikanmu Tuhan sembahanku, bahwa Allah adalah Tuhan sembahanku. Ketika kita dijadikan manusia, kita dikasih ruh, kasih pikiran, maka disitulah awal kita sebetulnya diberikan penciptaan yang sempurna melebihi dari makhluk yang lainnya. Kalau yang lainnya cuma dikasih ruh aja, tiupkan ruh, hidup sudah, itu ya. Nggak ada ikat-ikat ijab kabul, nggak ada MUU istilahnya. Nah ini manusia diberikan MUU sejak lagi dalam kandungan. Walisain khuliqta, ya. Dan untuk apa kau diciptakan? Wa bi ayyi syai'in sa'adatuk, dengan sebab apa kau mendapat kebahagiaan? Wa bi syai'in saqauka, dan karena apa kau bisa sengsara? Wa qad jumi'at fi batanika sifatun, ya. Dalam dimensi batinmu terangkai beberapa sifat. Minha sifatul bahaim, diantaranya adalah sifat hewan ternak. Wa minha sifatul siba, ya, diantaranya adalah sifat binatang buas. Wa minha sifatus syayatin, ada sifat setan. Wa minha sifatul malaikah, dan sifat malaikat. Jadi dalam diri kita, diri manusia, Allah katakan dalam dimensi batinmu itu terjadi, atau diri kita ini terjadi ada beberapa sifat. Tinggal mana yang nanti lebih condong, ya. Ada sifat hewan ternak, sifat binatang buas, sifat setan, sifat malaikat. Nanti akan digambarkan apa itu sifat-sifat tersebut. Farrohu hakikatu jauharika wa khiruha waribun minka, maka ruh merupakan hakikat esensimu. Jadi ruh itu hakikat manusia. Kalau ruh sudah pergi itu sudah nggak berharga badan kita, diinjek-injek, dibuang, ini kan orang kecelakaan itu lebih sibuk selfie, lebih dan sebagainya, ya. Kita sudah pingsan itu kadang, nanti dulu kita foto dulu dan sebagainya, gitu ya. Itu baru ditinggalkan sebentar. Apalagi kalau sudah nggak ada, maka esensi daripada dirimu itu adalah ar-ruh. Farohu hakikatu jauharika wa akhiruha waribu minka. Kemudian yang lainnya merupakan suatu yang luar darimu dan merupakan barang pinjaman padamu. Wa ariyatun indak. Fal wajibu alaika antarifa hada, jadi wajib bagi kita mengenali hal ini. Wa tarifu an likulli wahidin min haula, jadi mengetahui bahwa tiap-tiap hari semua itu
hidoan wa sa'adatan, mempunyai kebutuhan akan asupan dan kebahagiaan. Jadi diri kita ini punya kebutuhan tentang asupan ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan jasmaniah kita dan rohaniah kita. Sa'adatal bahaim fil akali wa syurbi wan naumi wan nikah. Ya, di situ disebutkan kebahagiaan hewan ternak terletak pada perbuatan makan, minum, tidur dan senggama. Jadi sama-sama ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang hewan ternak itu hanya diberikan sifat ya, atau berupa kesenangan dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu makan, minum, tidur dan senggama. Fa'in kunta minhum, ya, jika kamu bagian atau seperti itu, merasa termasuk darinya, fajtahid fi i'mali jofi wal farji, maka bersungguh-sungguhlah dalam mempergunakan perut dan alat kelamin untuk mencari kepuasan. Ini salah satu sifat ya. Kalau memang kamu seperti hewan, ya sudah, penuhi saja perutmu dan teruskan hasrat farjimu gitu. Wa sa'adatu siba, ya, kebahagiaan binatang buas, fid darbi wal fathi, itu ada pada perbuatan menghantam dan menyerang. Jadi kalau orang punya sifat yang lebih condong ke binatang buas, dia itu inginnya berkelahi terus. Ya, punya hasrat ingin menghantam dan menyerang ya. Wasadatu syayatin ya, ini gambaran sifat-sifat setan. Kebahagiaan setan terletak pada fil makri wasyari wal khiyal. Setan itu terletak pada perbuatan membuat tipu daya, berbuat buruk dan muslihat ya. Ngakali ya. Suka buat makar ya. Nah, ini termasuk sifat yang dimiliki oleh setan. Fa'in kunta minhum, ya, jika kamu itu lebih condong ke sana, kita itu suka membuat itu, fastagil bistigolihim, ya. Jika termasuk dari mereka, maka lakukanlah kelakuan mereka. Kemudian wasa'adatul malaikah, yang terakhir, ini kebahagiaan atau sifat yang condong atau yang Allah berikan di diri manusia. Wasa'adatul malaikah, kebahagiaan yang diberikan pada malaikat, yaitu fi musyahadati jamalil hadrah ar-rububiyah, yaitu menyaksikan keindahan ya, keindahan keharibaan Tuhan semesta alam. Walaysa lil ghadabi wa syahawati ilaihin thariq, amarah dan nafsu tidak punya akses masuk atau tidak diberikan kepada sifat-sifat atau diri yang punya sifat malaikat ini. Nah, inilah yang beberapa dimensi dalam diri manusia yang memang Allah ciptakan. Terdapat beberapa sifat yang condong gitu ya. Tadi disebutkan sifatul bahaim, sifatul siba, sifatul syayatin, sifatul malaikah. Sehingga kalau kita sering atau menyerupai salah satu sifat tersebut, maka harus segera diimbangi dengan perbuatan baik agar bisa menutupi sifat-sifat buruk itu. Fa'in kunta min jauharil malaikah, jika kau termasuk bagian dari elemen malaikat atau bagian seperti yang sifat-sifat malaikat miliki, fi ma'rifati aslika hatta tarifat tariqa ilal hadratil ilahiyah, maka kau harus bersungguh-sungguh untuk mengenali asal usulmu sehingga kau mengetahui jalan menuju pengakuan pada Tuhan semesta alam. Wa tablugha ila musyahadatil jalali wal jamal, mencapai tingkatan menyaksikan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhallis nafsaka min qaidis syahawati wal ghadabi, dan kamu harus membebaskan dirimu dari belenggu nafsu dan amarah. Ini tidak mudah ya, sehingga memang
setan itu senantiasa akan terus mengganggu manusia sampai ya akhir dunia ini ya, sampai akhir hayat diri kita. Wa ta'lam anna hadhihi sifatu li ayyi syai'in ruqibat fika fama khalaqahu ta'ala litakuna asiraha. Serta mengetahui untuk apa sifat-sifat ini dirakit pada diri manusia, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kamu menjadi tawanannya, malah sebaliknya Allah menciptakannya sehingga sifat-sifat itu menjadi tawananmu dan kau dapat memanfaatkannya untuk menempuh perjalanan di depanmu. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Soimin, banyak sekali ya yang perlu kita pahami tentang diri kita, sehingga bagaimana nantinya kita ta'rifun nafsak, mengenal diri kita ya, mengenal diri kita sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam. Kalau beberapa contoh ya yang bisa kita lihat daripada diri kita, kebesaran keagungan Allah adalah anggota kita ya. Wujud daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ya ada pada diri kita ini. Kalau kita mampu menghayati ya tentang kebesaran Allah dalam diri kita, maka sungguh luar biasa. Diciptakannya tangan, mata dan sebagainya itu sungguh luar biasa gitu ya. Ilmu apapun di dunia ini tidak akan menandinginya. Ya, ketika orang sepintar apapun baru tahu sedikit saja tentang diciptakannya atau struktur tubuh manusia itu, mereka akan kagum gitu ya. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin patut untuk terus meningkatkan sakofah Islam kita, pemahaman diri kita tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini ya. Sehingga kalau dulu itu guru saya mengatakan bahwa kita hadir di dunia ini sudah maghrib ya. Kita akhiri saja. Mari kita membaca doa bersama-sama untuk jelang berbuka. Silakan. Saya mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.